Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu, mari kita awali kaji kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Biarlah hujan wakkan dalam musalahnya. Tidak salah dia. Menyambung kaji kita yang lalu, kita awali dengan membacakan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim. Bunyinya adalah An Anasin radhiyallahu anhu qala. Salah seorang sahabat Nabi namanya Anas. Si Anas ko berkata, Murra bijanazatin. Suatu ketika lewat di muka Nabi usungan jenazah karando. Jadi mayit yang sedang diusung atau dipikul. Lalu orang-orang memuji-muji si mayit yang sedang diusung tadi. Mendengar itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, wajabat, wajabat, wajabat. Kata beliau menjawab, wajib baginya, wajib baginya, wajib baginya. Kemudian di satu kali yang lain, murra bijanazatin. Lewat pula usungan jenazah. Lalu orang menyebut-nyebut kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatannya ketikanya masih hidup. Faqala Nabi berkata, wajabat, wajabat, wajabat. Wajiblah, wajiblah, wajiblah. Atau mestilah, mestilah, mestilah. Lalu Umar bin Khattab penasaran. Penasaran Umar, kenapa Nabi mengatakan wajabat, wajib atau mesti? Dua jenazah lewat, boleh baca keduanya, wajabat. Penasaran Umar menemui Nabi. Kenapa begitu? Jawaban Nabi ringkasnya, jenazah pertama lewat, lalu kalian puji-puji, kalian sabut-sabut kebaikan-kebaikannya, maka lalu wajabat, wajib dia masuk surga. Jadi wajabat itu wajib, mestilah dia masuk surga. Dan jenazah yang satu lagi, kalian sabut-sabut kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatannya ketika ini. Ya wajabat, wajib loh, tapi masuk neraka. Wajabat lahun nar. Wajib dan mestilah dia masuk neraka. Wajib dan mestilah dia masuk neraka. Wajib dan mestilah dia masuk neraka. 3 kali Nabi ulang. Lalu selanjutnya Nabi bersabda, antum, kamu-kamu ini semua, kalian-kalian semua adalah syuhadaullahi fil ard. Syuhada itu para saksi-saksi Allah di muka bumi kau. Antum syuhada ulillah.
kalian atau kamu semua saksi Allah, antum syuhada ulillah, kalian semua adalah saksi Allah di bumi. Kira-kira itu bunyi hadisnya. Nah, mari kita coba pahami sesuai dengan syarahan hadisnya. Kita nani duit ko adalah orang-orang yang menjadi saksi bagi orang yang telah mati atau barusan mati. Apa rangainya, lakunya, perbuatannya, lah matinya tasabui. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin atau hendak memberikan kebaikan, kemuliaan kepada seseorang, ketikanya mati, ketika kerandanya diusung atau jenazahnya dibawa, nanti kena orang nanti sabit orang ni elok-elok nosen, ndak terkena orang, ndak terbaca orang, atau bisa jadi ndak ingin orang membaca, ni baca orang nan elok-elok sah, nan bayak-bayak sah. Pertanda orang itu inginkan Allah orang itu kebaikan. Sementara dengan kejadian di sebagian tampe, bahkan ke petang ketika ambo ikut menyelenggarakan jenazah Ustaz Syaukani yang meninggalkan longsor, istri dan anak beliau juga, karena beliau adalah teman, sahabat, dan umur beliau tua baru ambo 5 tahun, cuma sama-sama dulu. Jadi ada orang-orang seakan-akan mengomando. Beliau bayakkan itu. Dia orang diajak orang, seakan-akan digiring orang mengecekkan bayak. Bukan itu maksudnya. Bukan diajak, bukan diumumkan, dan bukan namanya kompak seperti yang bola papa ibu-ibu nan beliau salamu ini kan beliau orang elok, orang baik, banyak nancak-ancak dilakukan beliau. Kita menjadi saksi sadu Allahnya, baru papa ibu-ibu yolah, anda begitu dah, anda begitu. Ini terang kau lambat Tuhan muncul apa kuaria? Ndak spontan kau bahasa waknya ndak direncanakan. Tidak ada tendensi tujuan makasih tertentu, tapi memang betul-betul murni orang-orang baik-baik, orang-orang saleh, orang-orang alim, orang-orang terpandang di tampe itu mengecekkan beliau ko memang orang baik ko. Ambo jadi saksi kebaikan beliau. Itu makasihnya. Cukui ampe orang saja mengecekkan tak itu, hatinya mengecek masuk surga. Kenapa? Jawaban Nabi, kalian jadi saksi. Jadi saksi. Kita ambil contoh Pak Yaman ko meninggal, tapi alulai andai meninggal, kami mengecekan tak ada rencana, tidak ada suatu kesepakatan, memang otomatis beliau ko ketika hidup memang baik sangat, elok bana, banyak
kerajo balon na baik-baik na rancak. Tah. Datang orang lain, datang cek lain. Atau sama-sama hadir di situ tapi tidak kompak. Tidak ada baik kesepakatan murni dari hati. Wajabat lahul jannah. Nya berhak masuk surga. Jadi bukan artinya kita umumkan, kita baca, kita kecian, bapak-bapak, ibu-ibu, kita jadi saksi kah? Beliau selama ini menjadi orang baik kan? Baru bapak ibu tu. Yo, anak itu dah. Anak itu makasih. Kecik Imam Nawawi rahimahullah, beliau adalah mensyarahkan hadis Sahih Muslim. Beliau sebutkan begini: andaikan buruk bana orang ko lakunya kerajonya ketika masih hidup, tapi lantaran Allah kehendakinya, Allah inginkan kebaikan untuk orang ko, ndak tasabui, ndak tabilang, ndak terkejik orang buruk-buruknya, terkena durang nan elok-elok nosen, nan ancak-ancak nosen, berarti tertutup munculnya atau ndak ingin orang membaca. Itu juga termasuk namanya persaksiannya menjadi bukti. Bahasanya husnul khatimah. Sebaliknya, kalau ada orang mati, ada orang mengecek orang, tidak sembarang orang loh. Orang alim, orang terpandang, orang mulia, tasabui terkecek. Di balai, tujuannya mati orang kan? Tujuannya mati. Tak kalau masih hidup yang entah bahaha salah kerajaan Allah. Wajibat. Wajib mesti dia masuk neraka. Antum syuhada Allah fil ardi. Kalian menjadi saksi-saksi Allah di bumi kau. Itu nan dibaca oleh Nabi Ibrahim, wa ja'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku tutur kata yang baik bagi orang di belakang. Lamati ambo nan disabui nan dibilang orang nan narancak-rancak nan elok sen. Walaupun lain nan buruk tapi ndak tapi dah sabit dalam mantul. Dua cek. Tertangkap kan? Amar Rasul kurang baik-baik insyaallah nabo. Kok mati malang kini kok amu jadi saksinya. Nak mati kau nak baik-baik siapa ya Allah. Satu. Yang kedua, tinggallah nan baik-baik, nan rancak-rancak, nan elok-elok, nan kadikana orang, nan kau jadi buah bibir orang. Sehingga nan takana orang jasa-jasanya, kemuliaannya, kebaikan-kebaikannya. Nama no adalah ashar namanya. Anatar jejak-jejak langkah, peninggalan-peninggalan yang baik-baik, yang rancak-rancak, sehingga ni kana orang disebut orang dan baik sen. Perlu kita meninggalkan sesuatu untuk kadikana orang di belakang. Istilahnya umur kedua. Orangnya lah mati, tapi seakan-akannya masih hidup. Banyak hadis-hadis tu. Di antara hadis-hadis adalah bacaan man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang merintis, mempelopori, memulai kerajuanan nancak, kerajuanan elok. Nyo pemula, nyo pelopor, nyo perintis, nyo pengamal lapiak, nyo pemancang nan pertama. Namanya sunnatan hasanatan fa umila biha kana lahu ajruha.
inyo menepek pahala, menepek ganjaran, menepek keutamaan, menepek kebaikan. Kemudian sia sajonan menyambung, melanjutkan karajono cako, perbuatan cako, atau memakai dan memanfaatkan anan dirintihnya cako. Banyak orang bisa memanfaatkan pahala orang tu, masing-masingnya pahala. Tapi semua pahala orang cako tu dapat di orang nan merintis. Pahala orang banyak tak usah, tapi dapat pantulan. Contoh siko musalah aku. Ambo ndak tahu mara. Musalah aku sia kolah nam pertama merintis. Sia nam punya ide. Sia nam punya usulan. Dan sia lo nam pertama kali mengaruak pitih. Nam pertama kali. Ambo sabik kah? Hadisnya panjang, tapi ambo bawa sabik sejarahnya dulu. Bahwa sesuai dengan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau duduk-duduk, lalu kemudian datang orang kepada Nabi. Keadaannya bahasawaknya memiriskan ko pakaiannya ala kadar lusuh kumal, orang pelosok dan orang pedalaman. Lalu Nabi memerintahkan untuk salat jamaah. Selesai salat, beliau berkata kira-kira begini: siana do kelapangan, siana do kelebihan, bantulah, tolong saudara kita kok. Ketika Nabi sabu itu, lalu nado na mengarik lain. Nabi ulang oleh. Lalu ada enam pertama kali mengaruak, memberikan sesuatu. Kemudian diikuti oleh orang lain. Lain banyak seorang mengikuti. Jadi inyo nama mangkai, inyo nama uloi. Lalu kecek Nabi, man sanna sunnatan. Sia yang merintis memulai kerajaan elok, nyo palo, dan palo orang nak mengikutinya dapat le dinyo. Sebab nyo nan. Tetangko tak? Kita contoh ke siko. Sia nak mengalon ide pertamu ke menagaan musalah ko siko. Dan sia lo nan mengaruak pertama kali. Madiawai, ambo dulu. Merintis namanya. Mempelopori, mengawali, memulai. Jadi kerja baik-baik ko dapat kita berfastabikul khairat. Anna fastabikul khairat baracu bersegera sianan peliang dulu. Sebab sianan dulu ko mendapat keutamaan luar biasa. Istilahnya al-fadlu lil mubtadi. Kemuliaan, keutamaan, kelebihan diperoleh oleh orang nan mendahului, nan merintis, nan mempelopori, yang memulai. In ahsana al-muqtadik. Meskipun orang nan melanjutkan lebih santiang, lebih hebat, berkembang biak, tapi tetap keutamaan dimiliki oleh perintis. Sebab kalau nyo tidak merintis, kalau nyo tidak memulai, kalau nyo tidak memulai, nak do tu dah. Aku hebatnya jasa para
perintis. Para pemula, para pelopor, para penduduk. Untuk itu hendaklah kita menjadi orang yang paling dulu dalam segala hal yang baik-baik. Istilahnya dalam surah Al-Waqiah, as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha fakuntum awazajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masyamah ma ashabul masyamah was sabiqun as-sabiqun. Anan as-sabiqun, as-sabiq orang yang dulu. As-sabiq orang yang dulu. Ke tengah, kau sabiq namanya. Sabiq. Pemenang sabiq. Sabiq. Sianan dulu masuk musala sebentar kau. Sabiq namanya. Nan dulu masuk makarau, salah. Pertama kali masuk sabiq namanya. Umat ketika salat jamaah, ada orang yang milih nak kengukal ke belakang. Jadi dalam segala yang baik-baik, nan elok, nan rancak, kita menjadi pendahulu. Itulah ayat cakap berpastabiqul khairat. Supaya apa? Ganjaran, pahala, balasan bagi perintis tidak sama dengan pelanjut. Walaupun pelanjut kau hebat-hebat luar biasa, tapi tidak akan dapat pahala sebagai perintis. Untuk itu awak supaya nak disabui orang, nak dikana orang, jejak langkah awak tinggallah nan cancak, nan baik-baik, nan diikuti oleh orang belakang. Karena nan cakap balik mati seseorang dipuji-puji jasanya, kebaikannya. Ko Allah ne lelok sebab seorang dibaca orang. Serius orang baca. Tidak direncanakan. Kalau kecil orang kini tidak ada tendensi apa-apa. Wajiblah. Mestilah. Haruslah. Rasulullah masuk surga. Kenapa? Kalian kau saksi-saksinya. Salabiahnya lah apa di kitu hadisnya itu membangun masjid, membana masjidan, menyebarluaskan Al-Quran atau ilmunya, mengajarkan ilmu pengetahuan, yuntafa'bi, khusus menyebarkan ilmu kah, itu luar biasa ganjaran dan pahalanya. Sebab setiap orang beramal otomatis sang guru dapat. Yang paling gadang jasa guru kah, tidak profesor, guru SD, guru MDA. Sebab ini merintis maja alif ba ta. Alif berarti a, alif beri bawah i, alif beri depan u, a, i, u. Kan itu metode dulu. Beliau kona memperkenalkan huruf-huruf samsiah, kamariah tu kawak dulu, alif sampai ya. Dari beliau lo dapat mulai pandai membaca bacaan salat. Itu tidak bisa ditandingi oleh nama lanjutan. SMP, SMA, Senawiyah, Aliyah, perguruan tinggi, itu nama lanjutan salah. Nama rintis ya. Nama jangan mula-mula kano. Untuk itu luruskan niat maja. Sebab orang itu dah merintis, termasuk membaca ABC.
Apa masih tak kenal guru SD begini? Namanya Bu Nurjannah, Bu Murni. Beliau nama ajan cara menulis halus, kasar. Kenapa? Kau ada pernah nulis begini? Maja ini bapak, kan? Ini ibu Budi. Sebelumnya kan itu bukunya, dah. Itulah buku yang kedua. Dah. Cuman orang tak menganggap. Orang anggapnya tamat dima. Lupanya orang nak tekan ada sianan maja pertama kali. Sianan majan salat. Sianan majan baulua pertama kali. Sianan majan baca doa. Doa tu tarikh baca-bacanya. Nam paling payah. Ni ada jangan salah. Kalau baliknya kan. Dia jangan salah sampai payah orang merubahnya. Salah. Itu kebaikannya melimpah balasan dan ganjarannya. Dan itulah bagi kebahagiaan bagi seorang guru, pemacu semangat guru. Pemacu semangat guru. Lebih-lebih nama jana kamu pertemu kali. Cara sembayang, cara berluak, dan bacaan-bacaan, doa-doa, zikir-zikir, sampai pandai mengaji, tamat juz amma. Ana irama-irama aku kan banyak yang kudian selego. Irama, murattal, segala macam itulah melanjutkan. Akulah namanya sanna sunnatan hasanatan, merintis. Akan terus disebut, akan terus tekanan. Tidak adalah orang no bangih sebagai bangih ke guru ketika nyola gadang, ketika sekolah dulu bangihnya ke guru. Iya bu no, bangih ke guru. Iya payaman ya. Tapi ketika nyola gadang tekanan dia guru boleh. Tidak ada orang yang menandam guru sampai gadang. Ketika sekolah, ayo bangih orang ke guru. PR, ulangan, disuruh membuat nulis saja bangih ke guru. Tapi setelah itu orang pasti akan kenang jasa guru. Akan disabui balik, dibaca balik. Jasa ini dikana balik. Itu yang kedua. Yang kedua kan, tinggalkan yang baik-baik, ajarkan yang elok yang baik-baik. Supaya dibaca orang, supaya disabui orang, dikana orang. Yang ketiga, buiklah, bangunlah, dan ancak-ancak yang elok, supaya dipakai orang, supaya dipergunakan orang, dan supaya dibaca orang tadi. Termasuk ke dalamnya memberikan sesuatu, menyumbangkan sesuatu. Apakah buku, atau bangunan-bangunan, atau ambil WC. Tidak kalah loh pentingnya ambil WC itu daripada ambil ukiran-ukiran masjid. WC itu sembahyang tidak sembahyang orang, dipakai orang. Ke WC itu orang nak bangihnya. Suak, mereka kau sebenarnya lihat. Ini satu kali datang orang, nyoka bawah kau tolong cari mensaji bawah kau. Cewa mensaji kau lah rancak. Ya mau mensaji, ialah sebab berapa halunya, begitunya. Kalau kakarehnya tidak. Gue yang ketempe ulu ke WC. Ini tak sembahyang orang senang. Ini sembahyang orang senang. Sembahyang ni tak orang senang. Tapi orang tak bisa sembahyang kalau nak ke WC. Orang tak bisa salat kalau tak ke WC, tak boleh senang. Ini syarat sah salat orang nak ke WC. Buat selalu WC.
Malah orang melapian hajat di situ gara-gara awak. Jangan pernah ente. Sampai kini dipakai orang WC-nya. Dipergunakan orang WC. Jadi untuk itu salah satu contoh, tinggalkan sesuatu perbuatan yang baik yang dipakai orang. Nang dipakai orang, nang dimanfaatkan orang. Itulah namanya sedekah jariah. Wakaf namanya. Untuk itu sedekah jariah orang, wakaf orang, jangan tidak dipakai. Pakai. Jangan nanduan. Kambanganlah pihak orang. Pakai. Baca Quran lagi orang. Ya? Kalau ada anak lagi orang, pakailah. Jangan sampai tidak dipakai. Manfaatkan. Sebabnya dipakai itu mengko melia. Berguna manfaat. Ini begini ya. Awak kalaulah mati, kita pasti mengharapkan kiriman. Sebab tidak bisa mengamang-alih. Tidak biasa berbuat apa-apa, tidak bisa mengamang-alih. Kita hanya mengharapkan kiriman-kiriman. Kiriman-kiriman ko yang kita baca cukup. Dikana orang, diingat orang, dipakai orang, dimanfaatkan orang, dipergunakan orang. Supaya baru saya kita mati, wajib masuk surga. Wajib masuk surga. Ustaz kemarin nyambo ikut satu tu kedik kawan. Itulah bara orang memuji beliau. Sampai tadi masih keluar puji-pujian kepada beliau, kebaikan beliau, bagaya beliau mengaji, mengajar, berkesan manfaat orang. Cemburu. Cemburu. Sebab orang ikhlas mengeluarkan pujian. Ikhlas orang mengagumi, tanpa dipaksa, tanpa dikasih baju, tanpa dikasih uang, nasi bungkui. Nak ada lo puji-puji ke nasi bungkui, kasih baju dah. Kau murni lo. Jadi inti kaji baca kau deh, supaya wak mati, ketika jenazah kita lah terbaring, lalu orang-orang nan disabut orang, nan dibaca orang, dan elok-elok nan bayak-bayak set. Kerjalah tu. Jangan sampai sebaliknya wajibat je namanya, tapi wajibat lahunnar. Wajib mesti dia masuk neraka. Aduh, mati kita masih terbuju aja mai di tengah rumah. Orang lah menyebut namburuan. Nan takana orang nambur ana elok-eloknya dia baca orangnya lah elok tapi nambur anu pun takana orang. Wajib dia masuk neraka lebih dulu sampai habis nambur aku. Karena apa? Yang tadi kalian saksi Allah di muka bumi. Syuhada. Antum syuhada Allah fil ardh. Kamu adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Masih ada kata kan? Masih. Kita lanjut. Yang berikutnya masih berkaitan dengan itu, menyimpang kaji seketik tentang kematian orang yang kena longsor, kena banjir, atau dihantam batu, kayu-kayu. Bagaimana kematiannya? Ini ada namanya lantaran sebab tertentu orang menjadi syahid. Syahid, shin ha ya dal, syahid. Tapi lantaran sebab tertentu adalah nanti orang tak jadi syahid. Mati kena laknat. Ada nanti namanya syahid dunia akhirat, itulah jelas mati dalam perang. Ada nanti namanya syahid akhirat. Di antara syahid akhirat tu, orang yang baik-baik, orang yang elok,
orang yang saleh yang taat. Mati tenggelam, syahidnya. Mati hanyut, syahidnya. Mati kena reruntuhan, syahidnya. Atau mati terjatuh dari tempat yang tinggi, taraddi, syahidnya. Atau mati kebakar, syahidnya. Mati dibegal orang, dirampok orang, syahid. Atau ibu-ibu yang hamil, mati anak lampari, ya awak mati. Atau setelah melahirkan kita mati, syahid. Yang pentingnya seorang muslim yang taat, yang saleh. Coba orang banyak orang mati, tapi nya tidak saleh, nya tidak muslim. Seorang muslim yang taat, matinya seperti yang kejadian kemarin. Ustaz kita tu matinya kan jam 11 lebih malam. Ketika keluar rumah ada jalabe untuk mencuci dan tersumbek di bandar Laman. Buat terbayang rumahnya. Tiba-tiba dari atas gunung tu turun batu-batu sarang dangau, kayu-kayu. Dan bila kau sempat melambai-lambai ke orang nan di musala untuk minta tolong, tapi orang tak bisa berbuat apa-apa. Dihantamlahnya, dihantam sampai ke bawahnya. Masih pakai baju jaket hitam. Kan? Ayo rumah-rumahnya ya hantam. Anyuk ke bawah, bini, anak, perempuan, gadis. Secara dunia ibu, tapi sebenarnya beliau lah bahagia, setahu mau bahagia. Karena beliau mati kena reruntuhan atau mati hanyut di bawah arus. Itu namanya syahid. Nah, syahid. Ditambah orang memuji-muji, orang menyabik-nyabik perbuatan beliau di belakang. Bukan hanya murid-murid, orang pun lain menyabut-nyabut tentang sikap beliau. Membikin kita cemburu, membikin kita iri. Ini secara lahiriahnya matinya terketut. Dan sebenarnya rahmat untuk beliau. Rahmat untuk beliau. Tapi apakah semua orang apabila dia mati kebakar, mati hanyut, mati tenggelam, mati diimpok, mati terjatuh, mati dibunuh, mati dibegal, dan segala macam? Tidak. Tergantung siapa mati. Apakah yang mati ku ahli maksiat, para pedosa, orang yang tidak salat, orang yang tidak tahu wali sekarang tunggak? Tentu tidak lah. Tidak ada kan? Tidak ada. Jadi yang dapat syahid seperti itu, syahid yang tidak parang namanya, adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik-baik jo. Ketika hidupnya matinya tenggelam, mati jatuh, insyaallah syahid akhirat. Anak syahid akhirat, di akhiratnya dosanya lah habis. Sebagaimana orang mati syahid di medan perang, dosanya habis. Masuk surga, bisa memberi syafaat. Kalau ada orang memuji-muji, menyebut ancak-ancak, nah itu tidak perlu sekampung nah doang. Orang-orang yang punya keutamaan saya memuji, menyanjung, menyebut-nyebut kebaikannya sampai orang lah selesai. Sekampung tak mungkin, sebab ada orang yang jajuk kayaknya. Tentu ada orang jajuk. Dan kan Nabi Muhammad saya ada orang yang jajuk kepada beliau kan. Ada orang yang jajuk kepada beliau. Ini kesayangnya orang terdunia kawak sadar langsung tidak ada loh. Lain yang jajuk ada nanti. Terakhir himbauan. Dek kita kalau masuk namanya kepada suatu wilayah. Wilayah itu tidak bisa ditawar-tawar. Wilayah mati namanya. Kami diskusi semalam di Gadwik itu. Diskusi tentang negara, tentang Indonesia ke depan, tentang
IKN tentang orang luar masuk ke negara awak, bagaimana begini. Jadi ambo dek suka nyeleneh. Kita minta lah pendapat Abi bagus. Ambo balian tanya, umur lah berapa? Umur ambo lah 60 lebih ya. Anti salah pikir tu lehnya. Anti salah pikir. Sakit kepala awak. Ibu bantu. Ini kesudah saya rawak. Awak sikun. Orang ibu di mana? Teknik Kalimantan, teknik Jakarta. Heboh-heboh nak sikun nak keterengan orang. Nah milih lah petang lah. Tapi pilihan ancak-ancak lagi. Cuma tak berhasil lah. Ya biasalah. Karena awak lah masuk wilayah tu, awak lah masuk wilayah. Kalau bahasa anak itiaknya lah masuk ketidiang, awak. Tahu masuk ketidiang? Ibu orang kepekan lah masuk ketidiang, awak. Tinggal ditunjuk orang selai. Diden apa? Dan itulah beraikua 5 empek tunjuk orang awak. Kemana lari? Putar-putar sini aja. Pesan ambo, kamu di ambo kita semua orang awak nak masuk wilayah ko. Jangan heboh nak mikir-mikir dunia ko leh. Ndak amatan sama ngai dah. Sebab nak kemikiran awaknya. Nak kemikiran Indonesia banyak orang. Sambu barabui. Tapi nak kemikiran badan awak, keselamatan awak. Bahkan anak pun nak mikirin awak. Anak pun nak mikirin awak, nak kemikiran awak, ya awak. Jadi apa selai? Sekadar paralu-paralu salah satu di dunia ko, selebihnya agilah ke orang. Enggak usahlah mencari Pak Iman, enggak usahlah calon gubernur ke besok kaki sekurang. Calon bupati gantilah. Calon mati salah. Aku kaji wak. Lain ragu. Aman. Kan tinggal mati salah tu. Oh, pelanjut. Yang perintis tidak akan bisa tersaingi. Sebab pahala Pak Yaman dapat dia. Tapi pahalanya nak dapat Pak Yaman. Tak bisa sayang. Cuma bisakah kita melebihinya? Ia melebihi beramal bisa, tapi menyaingi tidak bisa. Jadi in ahsanal al-muqtadi. Meskipun orang di belakangnya jauh lebih hebat dalam mengembangkan rintisannya, tapi tetap al-fadlu lil mubtadi, tetap keutamaan itu milik perintis. Sebabnya menapik zadolahnya. Tak sebaliknya lah. Jasa rintisannya nak dapat, tapi jasa awak dapat dia, tak bisa disaingi. Jadi bagaimana mengimbanginya? Imbangi dengan cara lain. Pelihara, jaga, rawat. Analah dirintisnya, lalu terus mengembangkan. Jangan percayaan, jangan hancurkan. Di situ kemuliaan sanna sunnatan tu, merintis, memulai, mengawali nan baik-baik nan cacat nan elok. Tak bisa ada guru mengaji wak siswa ditanding oleh profesor. Kerana dia tak pernah meletakkan batu pertama dah. Mengambil memancang pertama dah. Sampai ke sawah kini awak melanjutkan sawah, tapi nam malah sak siswa tu. Kalau itu niatnya bagus, rancak, ndak sedekah, ndak tamak, berapa pahala orang melacu. Awak ngembang saja. Acelakalah orang yang perintis tapi niatnya tidak benar, niatnya salah. Kalau bayarnya tidak dapatnya deh. Untuk itu merintislah nancak-nancak nelok, luruskan niat mencari ridha Allah dan untuk orang-orang yang bisa dimanfaatkan untuk nilai elok.
Jadi tanya Pak Yaman, bisakah kita menyaingi orang-orang perintis? Di satu sisi tidak bisa. Karena makin banyak orang mengikutinya, makin dikembangkan orang, ini kan dari situ aja mulainya. Kan dari situ mulainya. Musalah apa? Pak Yaman Pakadang sampai ke belakang kami kadang musalah apa? Tapi tetap nak mulai menapik. Di satu sisi. Di sisi lain, dia tidak bisa kerja lain. Awak masih bisa kerja lain. Dia mati. Rintisan menapik dia, tapi nang kerja lain, kakok lain, dia bisa kakok lain tambah Pak Yaman. Biasa parak baru cek. Parak lama untuk orang kini parak baru rintis. Alah Pak Yaman. Itu lelas wahai Pak Yaman. Sekian kejiwa. Lain ibu nak ragu. Tak. Man. Mana tua nombor dua? Barang. Buat nantua. Curau masalah saji. Kalau nalamu itu tidak bisa dimanfaatkan lain, lantaran sempit, rusak, atau lalapua, atau tidak mungkin lah, lantaran ada hal-hal tertentu yang menyebabkan tidak bisa dipakai. Harus direnovasi atau diganti, tetap mendapat pahala. Sabotnya dibangun dari itu je balik. Runtuhan masalah apa? Tapi tetap runtuh siku aja, dirikan siku aja. Bahan-bahan bangunan kuat tetap ditimbunkan ke situ, dipakai orang je, walaupun pahalanya tidak sama. Untuk itu hati-hati, kalau tidak ada manfaat faedahnya barang wakaf kok dihancurkan, dirobohkan, hanyalah untuk tagihan sen. Tagihan kok, orang lain tu jelek, orang lain begini awak rubah lo, awak rusak lo, tidak ada manfaat. Tapi kalau memang dibutuhkan, misalnya sampai bulu harus dipagadang, nalamu itulah tasumbe atau pakok runtuhan, misalnya begitu. Musalah Allah sampai orang kalabuah, berjalan misalnya, ya kadang pakai labuah, lah, bunuh. Samo. Yang tidak boleh ya, mencaci, maki, mencela orang mati. La tasubbul amwat. Kalian jangan mencaci, mencela orang mati. Pertama, kalian belum mati. Bisa jadi kalian mati lebih buruk daripada orang yang kalian caci. Sebab orang yang kita caci kalau matinya, habisnya. Awak masih hidup, jangan-jangan di ujung hayat awak tambah lihat su'ul khatimah. Yang kedua, menyakiti perasaan orang hidup. Anaknya dan sanaknya, kerabiannya kalau kita cacik sakit. La tasubul amwat. Mencacik nang kaji wak cako adalah lewat jenazah, dibaca orang, disabut orang kejahatan kejelekannya itu. Bukan mencela, disabut. Beda. Tapi kalau Al-Qur'annya menyebut boleh, Abu Lahab tabbat yadah abilah atau Fir'aun memang disebut dalam Quran, atau orang-orang yang disebut dalam hadis Nabi boleh. Karenanya kapia. Kapia. Pikiro. Rasono segitu ke jiwa. Semoga ada faedah dan manfaatnya untuk kita bersama. Kau kan dia melanjutkan kajian ke petang. Mudah-mudahan hari ke depan, Senin ke depan lah keluar judul-judul wak dalam setahun. Judul-judul setahun. Tinggal 38 pertemuan kali lagi. 38 pertemuan.
Kita biar judul kita cetak, aku judul-judul. Temanya iko setiap Senin ko, jadi lah ada bersambung lah kajian-kajian itu. Semoga dengan bersambung itu dapat kita suatu tema tuntas kita pelajari. Misalnya bab A ni kita pelajari takwa. Berarti selama 38 kali pertemuan takwa sen. Atau sabar sen. Atau masalah alai. Itu saya tema. Judulnya beda, tema utamanya itu. Nah, kira-kira mentulah. Sekian, diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi